Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba menganalisa saham Adro. Nah, untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya. Thank you. Oke, kita akan menganalisa saham Adro. Nah, bulan Mei ini memang terkenal bulan pembagi dividen. Jadi kayak sektor batubara kayak PTBA, Adro gitu kan. Sektor energi lainnya kayak Vegas juga mau bagi dividen biasanya di Mei atau Juni gitu. Nah, jadi Adro ini kan dia mau bagi dividen. Dari mana saya tahu dari corp actionnya. Jadi dia mau RUPS nih. Biasanya kalau RUPS-nya bulan Mei gini rencana mau bagi dividen gitu kan. Karena kalau kita lihat track record Adro, dia itu Mei itu biasanya bagi dividen gitu. Mei kan. Nah, sekarang kita mau menganalisa berapa kira-kira dividen yang akan dibagikan Adro untuk dividen final tahun 2023. Nah, yang 28 Desember 2023 ini dividen interimnya gitu. Jadi berapa dividen finalnya nanti coba kita hitung. Serta apakah masih worth it untuk kita beli di harga hari ini gitu. Nah, Adro ini kan harganya per penutupan perdagangan di 2870. Secara year to date dia sudah naik 15,26%. Dalam 3 bulan terakhir sudah naik 16%. Jadi kalau kalian beli Adro dari 3 bulan terakhir, saya rasa lebih worth it lagi untuk nunggu dividennya, lebih renyah lagi gitu. Apalagi yang dapat di 2300-an nih. Ini kan sudah untung mungkin sekitar 18%-an. Nah, ini kemarin waktu harganya di 2300-an, kita analisa juga kemarin kan di 2340 atau 60 kalau nggak salah. Nah, saya sempat beli juga di harga segini, cuman waktu di harga 2500 atau 600 sudah saya jual gitu. Jadi saya udah nggak punya lagi Adro sekarang. Tetapi nggak apa-apa, saya mau hitungkan untuk yang masih pegang sama Adro gitu kan. Karena memang secara valuasi masih layak beli lah gitu. Oke. Nah, pertama kita catat dulu. Harganya sekarang 2870 kan. Nah, kemudian kita lihat secara valuasinya dulu. PE ratio-nya masih 3,76 kali ya. PER-nya masih 3,76 kali. PBV-nya masih 0,81. Walaupun kemarin enak banget ya belinya waktu 2340 itu. Nah, kemudian kita lihat berapa laba Adro tahun 2023. Nah, labanya kan 28,6 triliun kan. 28,6. Nah, kemudian kita lihat jumlah lembar saham beredarnya. Jumlah lembar saham beredarnya ada 32M ya, 32M. Nah, jadi kita bagikan laba Adro dibagi jumlah lembar saham beredar 32M. Dapatlah 893. Nah, seginilah kira-kira laba per saham dari Adro ya. Coba kita cek earning per share-nya langsung. Nah, earning per share-nya 792. 792 ya. Dari 792 ini saya menganalisanya bahwasanya Adro akan membagikan payout ratio sebesar 50%. Kalau payout ratio-nya 50%, maka dividen yang akan dibagikan 396 kan. Nah, yang sudah dibagikan sebagai dividen interim kemarin adalah 199,98. Katakanlah 200. Nah, berarti kalau dia bagi dividen totalnya, dividen payout ratio-nya 50%, maka dividen yang akan dibagikan 396. Kalau yang udah dibagikan 200, maka sisanya 196 yang akan mau dibagikan.
Tapi itu kalau asumsi payout ratio saya yang paling rendah 50%. Bisa aja payout ratio-nya 60% gitu. Atau 70% pun bisa. Jadi tergantung manajemen Adro. Tapi kita menghitung berdasarkan penilaian paling minim ada paling kecil gitu. Yang paling kecil kira-kira berapa gitu kan. Nah, tadi saya perkirakan kalau 50% berarti dividennya 396 untuk tahun buku 2023 kan. 396 per lembar. Yang udah dibagi sebagai interim 200. Jadi sisa 196 kan. Nah, kalau 196 yang mau dibagi, kalau saya dapat Adro di harga hari ini, berapa kira-kira dividen yield yang saya dapatkan gitu kan? Saya di sini. Dividen yield. Nah, kalau sisanya 196, maka cara hitungnya 196 dikali 100 kemudian dibagi dengan harganya per kita dapat gitu. Ya kalau kalian dapat Adro dari 2300, 196 pasti udah tinggi banget juga kan. Ini kita hitung istilahnya untuk orang yang baru mau beli saham Adro besok gitu. 2870. Nah, maka dapatnya di kisaran 6,8%. 6,8. Kalau misalnya Adro nanti membagikan dividen payout ratio sebesar 60%, saya kira dividen yieldnya 6,8 sampai 8%. Di kisaran segini, antara segini ya. Nah, kalau kalian baru mau menjadi holder Adro, Adro ini kan terkenal 2 kali bagi dividen setiap tahun. Di bulan di semester 1 itu di akhir bulan Mei atau di akhir bulan Juni kan. Paling lama cairnya juga. Kalau semester 2 di bulan Desember gitu di akhir bulannya. Nah, kalau kalian satu kali pembagian dividen aja sudah dapat kisaran 7%, katakanlah dividen di bulan akhirnya juga di akhir tahun 7% juga. Maka dividen yang bisa kalian dapat itu sekitar 14 sampai 15% dalam setahun. Karena dia 2 kali bagi dividen kan. Nah, bikinlah paling rendah 10. Ya kan? Itu udah rendah kali. Karena kalau 77% sudah yang pertama, ya yang kedua mungkin sekitaran segitu juga gitu. Apalagi kalau kalian pada saat dia sudah bagi, kan dividen kan dia akan turun harganya menyesuaikan dengan sudah dividen yang sudah dibagi. Nah, apalagi kalau kalian average down lagi kan untuk menurunkan rata-rata harga pembelian kalian, pasti dividen yang di tahun kedepannya makin besar kan. Nah, jadi itulah yang saya jelaskan juga di video sebelumnya terkait saham PTBA. Apakah menjadi dividen hunter itu bagus? Menurut saya enggak, kalau kita membeli hanya untuk mengharapkan dividen per hari itu terus kita kabur. Tapi kalau kita beli kemudian kita tahan 3 tahun aja misalnya atau 2 tahun, ya semakin lama memang semakin bagus gitu, karena kita kemungkinan bisa balik modal dari dividen aja sangat besar. Nah, pada saat kita menahan itu, pada saat dia tanggal cum date-nya kan harganya akan turun gitu. Nah, di situ kita average down terus lah pokoknya pada saat harganya turun. Jadi harga pembelian rata-rata pembelian kita itu makin lama makin turun gitu kan. Nah, kalau kinerja Adro bertumbuh di tahun kedepannya, otomatis dividen yang akan dibagikan semakin besar gitu kan. Otomatis dividen yield kita juga makin besar. Kenapa? Karena pada saat harganya turun kita average down kan. Belum lagi kita kemungkinan mendapatkan keuntungan dari capital gain, kenaikan harga karena kinerja sahamnya membaik gitu. Nah, jadi kita punya kemungkinan keuntungan dari dua sisi, ya ini capital gain dan dividen gitu. Tergantung kita. Kalau kita mau jangka panjang 6 sampai 7 tahun, saya rasa bisa balik modal dari dividen aja gitu. Kemudian sisanya ya udah kita nikmati aja mau kayak mana gitu. Jadi itu keuntungan dan kenikmatan kita membeli saham yang membagikan dividen, apalagi kayak Adro ini 2 kali dalam setahun, ya kan? Kita bisa istilahnya dapat THR di akhir semester 1 dan akhir semester 2 gitu. Kalau PTBA. Nah, jadi itu keuntungan kita beli Adro.
apalagi pas di harga 2.340. Untuk kita yang udah jual ya udah, kita berbahagia aja sama kawan kita yang masih holder gitu kan. Tetapi apakah masih bisa untuk beli? Dari valuasinya masih memungkinkan aja sih gitu. Apalagi kinerja sahamnya memang bagus gitu kan. Oke kawan-kawan, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk saham Adro. Semoga holdernya dapat terus bertahan sampai ketahuan berapa dividen yang mau dibagikan. Karena RUPS-nya udah deket lagi kok, tanggal 15 RUPS. Jadi 15 tinggal tunggu 3 hari lagi aja, santai aja gitu kan. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.